Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam di hatimu dan salam penuh kasih untuk semua. Keilmuan Yasin 7 yang saya tulis versi PDF ini pada awalnya adalah hadiah dari seorang Habib sekalian tabib kepada saya pribadi. Maaf, saya lupa nama beliau. Maklum sudah lama waktu selepas saya postingkan keilmuan ilmu dua kata dari orang gaib. Sebenarnya bukan untuk dipublikasikan, namun saya ikhlaskan dan hadiahkan untuk pengunjung blog ini. Berharap pada manfaatnya dan jadi ilmu yang bermanfaat buat beliau. Beliau awalnya menelpon saya untuk bertestimoni setelah berhasil untuk sebuah keperluan dengan mengamalkan keilmuan yang saya posting tadi. Beliau bercerita ilmu dua kata itu diamalkan untuk memanggil orang yang sudah lama putus kontak dan tidak berkomunikasi, juga entah di mana rimbanya. Saya ceritakan sesuai yang beliau ceritakan. Setelah malamnya beliau amalkan, siangnya beliau kaget seolah tidak percaya. Beliau ditelepon orang yang lama putus hubungan tersebut sampai akhirnya mereka bertemu. Nah, karena rasa senang beliau, maka beliau telepon saya untuk berterima kasih dan menghadiahkan keilmuan ini. Surah Yasin memang memiliki banyak keistimewaan. Bahkan saya pernah mengkaji dan menggali satu ayat yang menurut saya dahsyat dan luar biasa, sehingga membuat saya langsung bertasbih dan bersujud. Betapa sempurnanya ayat Allah. Mungkin bila diizinkan Allah dan ada kesempatan saya juga akan tuliskan. Bila secara kaji utuh saya dapatkan karena lumayan dalam dan berat untuk diurai sebuah rahasia yang tersirat. Ilmuwan Yasin 7 ini menurut beliau pernah diamalkan oleh seorang calon polisi sehingga diterima menjadi aparat dan dipakai oleh pemberi ilmu ini untuk memandikan orang dan mengobati pesakit. Dalam surah Yasin ada 7 ayat yang berulang-ulang, yaitu 1 Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Artinya sungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata atau Lauhul Mahfuz. 2 Yasin ayat 17. Wa ma 'alaina illal balagul mubin. Artinya, dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Yang ketiga, Yasin ayat 24. Inna idzal lafi dhalalin mubin. Artinya, sungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata. 4 Yasin ayat 47. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu qala alladhina kafaru lil ladzina amanu anut'imu man law yasha'ullahu at'am in antum illa fi dhalalin mubin. Artinya, dan apabila dikatakan pada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. 5 Yasin ayat 60. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Artinya, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. 6 Yasin ayat 69. Wa ma 'allamnahu as-sirra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Artinya, dan kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad,
dan bersair itu tidak layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan. 7. Yasin ayat 77. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Artinya, dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata. Berikut ini aplikasinya. Baca surah Yasin dari awal sampai ke ayat Mubin 1, lalu ulang dari awal sampai Mubin kedua, ulangi lagi dari awal sampai Mubin ketiga, dan seterusnya sampai ke 7, yang terakhir sampai akhir ayat Yasin. 7 ayat yang berulang-ulang, yaitu dalam kata ayat terakhir Mubin, yang berarti nyata, jelas, terang. Fokuskan ketika membacanya pada kata yang berulang tersebut. Bisa juga visualisasikan hajat kita dalam kata Mubin tersebut. Multifungsi untuk pengobatan, kerezekian, pengasihan, dan lain-lain. Amalkan setelah salat fardu atau sunnah sebelum tidur ketika ada hajat. Semoga Allah mengijabah hajat kita lewat perantaraan ikhtiar batin ini. Amin. Saya mohon ucapkan qabilku di komentar bagi yang mau mengamalkan, agar ada sedikit doa tercipta antara kita dengan majlis awal yang menurunkan ilmu ini. Untuk yang tidak suka saya kira tidak perlu juga merendahkan dan menghujatku, sebab saya lihat di beberapa postingan pada yang begitu. Bila Anda merasa tinggi, silakan berbagi keilmuan berkelas Anda tanpa menghujat, kecuali bila tulisanku mengajak ke kebencian dan permusuhan atau pertentangan dan akidah. Silakan hujat dan kritik saya, tapi hubungilah saya pribadi. Nomor saya ada, jangan dipublik, apalagi yang saya tidak tahu. Tulisanku di internet ini ada banyak karena memang saya suka berbagi, jadi rentan ada kesalahan, apalagi ditambah ilmu titipan orang yang pakai nama saya untuk postingkan. Pun materinya kadang saya kurang paham, tapi namanya amanah, mesti saya postingkan. Karena tinggi ilmu, kita bukan sarana menambah keakuan dan keangkuhan diri. Tiada ilmu tanpa akhlak. Dalam akhlak ada adab, dan akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat terbesar sepanjang zaman. Ingatlah sabda Rasulullah, tidaklah aku Rasulullah diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Sama saja pesannya, Rasulullah menyatakan bahwasanya Rasulullah tidak akan pernah ada diutus oleh Allah ke bumi ini kecuali untuk uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Saya kira cukup demikian yang saya tulis. Tiada gading yang tidak retak. Saya hanya manusia biasa yang awam dan kosong. Tiada niat menggurui, apalagi lebih dari itu. Kurang lebihnya dalam pesan ini mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab.